Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa, para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk membahas hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dirangkum oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, khususnya dalam Kitabul Jami' yang merupakan kitab terakhir dari kitab tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam bab az-zuhud wal wara', bab zuhud dan bab wara', yang mana beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, yang ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan bacakan hadisnya. Beliau mengatakan, wa ibn Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan memberikan wasiat kepadaku. Beliau mengatakan, ya gulam, ihfadillaha yahfadka. Wahai anak-anak, ya anak kecil ya, ya gulam, wahai anak-anak, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jikalau engkau meminta dan memohon, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jikalau engkau memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi menghukumi hadis ini sebagai hadis hasan dan juga hadis sahih. Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, yang ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, hadis ini adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas merupakan salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW, yang mana beliau termasuk sigarus sahabah, ya, sahabat kecil Nabi SAW. Karena ketika Nabi Muhammad SAW wafat, usia beliau sekitar 13 tahunan. Dia masih baru balik. Karena itu kita katakan bahwa beliau adalah sahabat yang kecil, ya, tidak seperti sahabat-sahabat yang dewasa dan juga sahabat-sahabat yang senior. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi SAW, karena beliau adalah putra dari Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib merupakan paman Nabi, maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan sembarang sepupu, ya. Dia merupakan sahabat yang memiliki kualitas dan kapasitas yang tinggi dalam permasalahan ilmu. Ya, beliau adalah seorang habrul ummah. Ini julukannya, habrul ummah adalah ulamanya umat ini. Beliau pakar dalam masalah tafsir, ya, beliau pakar dalam masalah hadis. Bahkan beliau meriwayatkan 1660 hadis dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepakaran beliau terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun terkait dengan tafsir, maka beliau merupakan tokoh terbesar, ya, dalam sejarah
yang merupakan tokoh tafsir yang terkemuka di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Hampir semua ayat ada penafsiran dari Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Ya, yang menjadi bukti adalah contohnya kitab tafsir At-Tabari. Banyak kutipan-kutipan dari Abdullah bin Abbas terkait dengan penafsiran beliau kepada ayat-ayat Al-Quran. Karena memang ada doa dari Nabi SAW secara khusus. Ya, beliau didoakan dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama dan ajarkan kepadanya terkait dengan tafsir. Ini kata atau doa dari Nabi kita Muhammad SAW terhadap Abdullah bin Abbas. Maka beliau adalah pakar dalam masalah tafsir, tokoh terkemuka terkait dengan masalah ini, dan tidak ada yang boleh dikatakan yang mengalahkan beliau dalam masalah tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan sahabat yang memiliki kehidupan yang lumayan panjang setelah wafatnya Nabi SAW. Beliau wafat kurang lebih pada tahun 68 Hijriah. Jadi ada sekitar waktu kurang lebih 50 tahun bagi Abdullah bin Abbas untuk mengajarkan dan menebarkan ilmu-ilmu yang dia miliki, yang didapatkan dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Dan di antara ilmu yang diberikan adalah hadis yang kita bahas ini. Ya. Merupakan salah satu wasiat yang diberikan oleh Rasulullah SAW secara langsung kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perlu diketahui bahwa terkadang Abdullah bin Abbas menginap di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena ada di antara istri-istri Nabi Muhammad SAW yang menjadi bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau terkadang menginap di rumah Nabi SAW sehingga beliau mendapatkan pembinaan, memberikan tarbiyah, mendapatkan wasiat-wasiat yang sangat urgen dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara wasiat yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas adalah hadis yang kita bahas kali ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, bahwa pada suatu hari saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua makna. Dan makna yang terkuat adalah beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas tunggangan, ya, tunggangan berupa unta, yang mana Abdullah bin Abbas duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua adalah bahwa beliau berjalan di belakang Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW berjalan di satu tempat, Abdullah bin Abbas mengikuti di belakangnya. Ini juga penjelasan dari sebagian para ulama kita terkait dengan makna khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun penafsiran yang pertama lebih masyhur dan banyak disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian dikatakan faqala, kemudian Rasulullah SAW memanfaatkan kebersamaan ini untuk memberikan nasihat dan wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, ya gulam, wahai anak, ya. Ini gulam ini dalam bahasa Arab digunakan untuk memanggil anak dari usia bayi sampai usia 9 tahun. Bocah, ya. Bocah lah kurang lebih. Jadi usia 1 sampai usia 9 tahun. Maka ketika Abdullah bin Abbas diberikan wasiat ini masih usia beliau masih kecil, ya. Paling maksimal adalah usia 9 tahun sampai 10 tahun. Nah, ini menunjukkan perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada pendidikan anak-anaknya, atau pendidikan generasi muda, atau pendidikan anak-anak yang masih kecil. Ya, ditanamkan hal-hal yang urgen dalam kehidupan mereka berupa keimanan dan lain sebagainya, sebagaimana dalam hadis yang kita jelaskan ini. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Yang dimaksud dengan jagalah Allah Subhanahu wa taala adalah jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjakan perintah-perintah itu dan jagalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah larangan-larangan itu. Ini penafsiran para ulama kita dalam kitab-kitab mereka.
Jadi ini merupakan sebuah wasiat yang jami' dan mani, yang komprehensif, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk menjaga semua hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini masuk ke dalam apa? Menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Sehingga kemudian kita tidak makan kecuali hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, ini adalah wasiat yang jami', ya, yang cakupannya sangat luas dan juga mani, masuk ke dalamnya segala hal dari kehidupan beragama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan ini merupakan jaza, merupakan balasan dan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakannya dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhinya, maka Allah membalas dengan apa? Dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penjagaan ini, kata para ulama, kita mencakup penjagaan di dunia dan penjagaan di akhirat. Penjagaan di dunia berupa kesehatan bagi badan kita, kesehatan bagi keluarga kita, dimudahkan urusan-urusan kita. Maka ini semua tercakup dalam masalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan dunia kita. Dan lebih penting lagi adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting. Ya, kalau kehidupan dunia kita dijaga dari sisi keselamatan, dari sisi kesehatan badan, dijaga juga keluarga kita, ya, maka menjaga keimanan kita sehingga kita kemudian istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah, ya. Menjaga komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama, ini jauh lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan yang pertama. Maka ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, penjagaan yang kedua adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut di akhiratnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan di kuburan, ya, dijaga dari siksa api neraka, dijaga dari huru-hara hari kiamat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya mendapatkan Allah di hadapanmu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut yang sudah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ma'iyah, kebersamaan Allah bersama hambanya. Dan dalam hadis ini yang disebutkan adalah ma'iyah al-khassah, kebersamaan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala atas hamba tersebut. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta adalah kita meminta kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Meminta hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan juga memohon untuk dijauhkan dari hal-hal yang membawa mudarat bagi kita. Maka jikalau ini ada pada diri kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anak kecil, ya, sering dia meminta kepada orang tuanya, baik perkara-perkara yang sepele ataupun perkara-perkara yang besar. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat ini sebagai bentuk penanaman kepada seorang anak, bahwa tawakal kita, keinginan kita, harapan kita, dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia.
Kebaikan anak kecil kalau dia menginginkan sesuatu, dia minta kepada orang tuanya, belikan ini, belikan itu. Ya. Saya minta ini, saya minta itu kepada orang tuanya. Maka Rasulullah SAW pada momen ini, momen krusial bagi seorang anak, menanamkan bahwa kalau mau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan terkait dengan hal-hal yang membawa maslahat bagi kehidupannya, terkait dengan masalah-masalah penjagaan dari perkara-perkara yang buruk, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasta'in billah. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat, tentunya wasiat ini dipotong oleh Ibnu Hajar. Masih ada nasihat yang lain dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Namun Ibnu Hajar mencukupkan hadis ini sampai pada penggalan yang kita baca ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hal yang mungkin kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau orang yang rendah hati. Kendati beliau seorang nabi, seorang pemimpin ya, bagi umat, namun beliau tetap bergaul, ya, berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, bahkan berinteraksi dengan Abdullah bin Abbas yang merupakan anak kecil. Menunjukkan ketawaduan beliau, ya, kerendah hatian beliau, ya. Sehingga kemudian beliau tidak merasa malu untuk berjalan berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya yang lainnya. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini adalah bahwa memberikan perhatian kepada anak kecil, menanamkan kepada mereka nilai-nilai yang baik, mentarbiyah mereka, ya, mendidik mereka dengan hal-hal yang positif, ini sangat dianjurkan. Karena anak kecil tentunya ketika terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya, pribadi-pribadi yang aktif. Maka jangan biarkan anak-anak kita, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang usia masih kecil, dengan dalih bahwa dia masih kecil, belum paham. Ya, maka ini merupakan kesalahan fatal bagi seseorang apabila dia mengabaikan pendidikan terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya dengan dalih bahwa dia masih kecil, belum paham. Betul, dia masih kecil, otaknya dan akalnya masih sangat cetek. Tetapi jikalau tertanam sesuatu pada anak-anak tersebut dan dia terbiasa dengan hal tersebut, maka ini tentu akan menjadi hal yang diwasiatkan menjadi karakter dan pembawaan bagi anak tersebut, sehingga ketika dia mencapai usia balik, usia puber, maka dia sudah memiliki pribadi yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak mudah untuk tidak mudah baginya untuk terombang-ambing dalam kepuberannya. Ini karena pendidikan yang kuat, ya, sejak dia masih kecil, usia sebelum 10 tahun, sehingga kemudian dia memiliki karakter dan pribadi yang baik, sehingga kemudian memiliki sifat-sifat yang terpuji ketika dia sudah menjelang dewasa. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika kita memberikan wasiat, maka kita berikan wasiat-wasiat yang terpenting, ya. Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan wasiat ihfadillaha yahfadka, yaitu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan diajarkan dulu hak-hak anak itu atau kewajiban kepada sesama orang, tapi berikan kepada dia penanaman agar kemudian dia bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengerjakan kewajibannya kepada Allah berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Bahwa Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus dikenalkan. Ini yang harus dipahamkan, ditanamkan terkait dengan masalah ini. Terkait dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para nabi, mengenalkan Allah, mengenalkan nabi,
mengenalkan malaikat, mengenal Al-Quran. Ya, ini adalah perkara-perkara fundamental dan pokok dan dasar yang seharusnya ditanamkan kepada anak-anak kecil, tentunya dengan bahasa-bahasa yang sederhana, ya, dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan yahfadka, ihfadillaha yahfadka. Maka ada kesimpulan yang kita bisa ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik di sini, bahwa di antara bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan itu adalah tarbiyah dengan apresiasi, memberikan apresiasi kepada anak kita. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, maka ada hal-hal baik yang akan dia dapatkan. Maka Rasulullah dalam hadis ini memberikan imbalan dan balasan ketika dia melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ihfadillah yahfadka. Allah menjagamu, menjaga kehidupan di dunia dan menjaga kehidupan di akhirat. Dan ini merupakan bentuk apa? Tarbiyah dengan apresiasi, dengan menyebutkan imbalan-imbalan jikalau itu dibutuhkan tentunya bagi anak-anak kita. Karena jikalau kita tarbiyah, kita didik dengan yang keras-keras saja atau dengan pukulan-pukulan saja, tentu ini tidak efektif. Justru akan membuat putra-putra kita tertekan, ya, ketakutan, sehingga kemudian mereka tidak berkembang dan menjadi orang-orang yang memiliki sifat inferior, takut, dan lain sebagainya. Kemudian juga di antara hal yang perlu untuk ditanam anak kita adalah meminta dan memohon agar dia bertawakal kepada Allah, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditarbiyah dengan hal-hal yang sifatnya manusia, ya. Awas ada polisi, awas ada hantu, awas ada, nah ini adalah sifatnya manusia. Maka yang perlu ditanamkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharap kepada Allah, ini semua adalah bentuk tarbiyah positif, pendidikan positif kepada anak, sehingga kemudian dia memiliki perasaan dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah itu adalah dilihat, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dikontrol oleh polisi, oleh hantu atau hal-hal yang lainnya yang justru akan membawa sifat-sifat negatif, hal-hal negatif pada anak-anak kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.